Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Saya harap hari ini teman-teman semua keadaan sehat walafiat tanpa ada keadaan sakit. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Tetap jaga kesehatan, protokol dari kesehatan diterapkan. Saya juga bawa masker, tapi saya copot dulu, mau live streaming, mau recording. Oke teman-teman semua, setelah kemarin video sebelumnya tentang learning, saya hari ini contohkan contoh-contoh yang digunakan dalam mesin learning, kasus-kasusnya. Kita mulai saja. Nah, di sini rekomendasi skip. Nah, yang tadi ada klasifikasi bunga iris, terus kemudian ada prediksi kinerja CPU. Nah, ada klasifikasi negosiasi kontrak. Nah, ini saya skip aja. Nah, ini yang ini contoh yang untuk mahasiswa KA. Oke, teman-teman semua, di sini ada aplikasi peminjaman pada kasus American Express. Ini contohnya, ini udah bukan di sini atau lama saya ngambil waktu masih kuliah contohnya. Nah, data yang diambil adalah data dari kuesioner tentang informasi keuangan dan personal. Nah, pertanyaannya, apakah si A si B itu layak untuk diberi pinjaman atau tidak? Ini menyangkut dengan teman-teman yang KA. Terus kemudian metodenya adalah statistik sederhana menjawab hampir semua 90%. Jadi nanti disebarkan kuesionernya tentang layak atau tidak pertanyaannya atau memiliki tunggakan. Biasa kalau misalkan cek BI kan gitu wawancaranya, apakah memiliki tunggakan sebelumnya, dia akan nanya penghasilannya berapa, terus kemudian memiliki tanah, rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Terus kemudian dia akan mengecek kasus-kasus garis batas borderline. Tenaga ahli yang berwenang itu adalah apakah dia memiliki utangnya berapa. Nah, akan tapi 50% kasus-kasus pada garis batas yang diberi pinjaman gagal dalam pengambilan. Nah, itu artinya kalau misalkan memiliki hutang yang besar dengan pendapatannya sekian, itu kan harus diolah. Nah, ini teman-teman KA nih yang ahlinya kalau masalah begini. Saya mau bukan ahli di akuntansi, tapi saya ingin belajar lagi dan belajar lagi. Nah, silakan diolah untuk teman-teman. Karena solusinya, tolak semua pada garis batas untuk tidak mungkin karena kasus-kasus pada garis batas adalah nasabah aktif terbesar. Solusi lain adalah metode lain, misalkan machine learning. Jadi mungkin karena utangnya banyak, jadi ini mungkin si A nggak bakal di ACC untuk peminjaman. Tapi kalau misalkan utangnya dikit terus tabungannya banyak, atau juga utangnya dikit pendapatannya dikit, atau utangnya banyak tapi pendapatannya juga banyak juga, nah itu juga bisa pertimbangan buat para banker itu, atau namanya kalau di rumah saya itu namanya apa ya, mantri kalau nggak salah, yang suka memberi pinjaman itu waktu di salah satu bank itu kayak itu. Nah, terus kemudian datanya sampelnya berapa nasabah? 1000 nasabah. Nah, kuesionernya misalkan ini ada 20 atribut atau 20 item. Misalkan kita nanya umurnya, terus lama tinggalnya, lama jadi nasabah, kartu kreditnya berapa, terus kemudian tabungannya berapa, anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya ada berapa, lahan kosong ada berapa, tanah sawah ada berapa, terus kemudian apalagi kendaraan motor, mobil, utang piutang dan sebagainya lah. Nah, itu atribut sampai 20. Ini bisa didetailkan biasa lah teman-teman untuk yang biasa di bank itu kan pasti paham lah kalau pemberian kredit pinjaman itu kan pasti banyak pertanyaannya. Itu artinya pihak bank akan menseleksi secara ketat apabila mana si nasabah ini memiliki kendala, ya otomatis tidak bisa di ACC kan. Nah, itu kalau misalkan di ACC nanti bayar cicilannya ngadat juga, nah itu bisa dipertimbangkan.
Nah, hasilnya tenaga ahli memberikan akurasi 50%. Nanti setelah dikumpulkan datanya diolah, maka si A ini di ACC atau tidak. Menggunakan beberapa algoritma, salah satunya Naive Bayes, SVM, support vector mesin, dan sebagainya. Oke, kemudian, nah ini untuk teman-teman ini screening gambar bisa juga ke yang lain, NTI juga bisa, ini juga bisa dan semuanya juga bisa. Nah, screening gambar, data gambar-gambar satelit dari perairan pantai. Nah, dia mengcapture dari atas, memfoto, capture. Nah, masalahnya adalah mendeteksi lapisan minyak pada gambar tersebut. Nah, lapisan minyak muncul pada gambar sebagai area hitam dengan bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Terus kemudian persoalan ini tidak mudah karena area hitam ini bisa juga disebabkan oleh kondisi cuaca, misalkan angin, terus pendeteksian ini proses yang mahal karena membutuhkan personil pelatihan. Jadi di sini akan mengcapture wilayah perairan mana aja yang tercemar dengan lapisan mendeteksi lapisan minyak, bukan tercemar, mendeteksi lapisan minyak. Artinya biasa itu kan kalau orang pengeboran Pertamina atau yang lainnya biasanya kan mengcapture dari atas posisi minyaknya di mana dan tepat dilepas lantai kan seperti itu. Nah, datanya adalah diekstrak dari area hitam, kemudian dari gambar tersebut nanti diekstrak. Nah, setelah ekstrak maka akan terdapat ukuran area, bentuk area, intensitas, ketajaman, dan lekukan dari batas, terus kedekatan dengan wilayah lain, terus info tentang latar belakang. Kendalanya, data detentioningnya sedikit. Nah, data tidak seimbang sebagai besar bukan lapisan minyak. Nah, itu untuk tentang di citra gambar. Kemudian beban listrik. Nah, di sini bagaimana kita meramalkan beban listrik yang sekarang ini lagi booming nih. Oh, kok tagihan saya bisa menaik melonjak 2 kali lipat, 3 kali lipat. PLN lagi wah. Nah, perusahaan pensuplai listrik perlu memprediksi kebutuhan tenaga listrik pada masa yang akan datang. Artinya teman-teman kebutuhan listrik itu misalkan sini berapa mega, terus kemudian bulan depan berapa dan berapa, itu harus diprediksi cadangannya. Artinya kayak sebelum-sebelumnya ketika ada pemadaman listrik itu di Jakarta yang down itu tidak dipredik, itu pure tidak bisa diprediksi. Artinya ada beberapa kelalaian di situ. Artinya ketika ada tenaga listrik yang mulai jaringannya atau kabelnya mulai keropos atau misalkan ada pemeliharaan, itu harusnya sudah diprediksi dari jauh-jauh hari. Nah, di sini data berupa model beban secara manual. Nah, biasanya kan setiap konsumen kan bebannya berapa, tahunnya berapa, bayarnya berapa, terus pemakaian hariannya berapa. Nah, itu udah dideteksi di PLN. Nanti habis perusahaan listrik itu, nanti setelah itu akan mendeteksi pada bulan berikutnya, tahun berikutnya untuk kesediaan stok. Kalau misalkan 1 bulan itu berapa mega, terus kemudian bulan depan ada, ya itu harus disuplai. Artinya jangan sampai kita butuhnya 10 tapi kita ketersediaan cuma 10 juga, itu juga riskan. Artinya harus lebih dari 10 untuk cadangan. Nah, itu. Oke, itu contoh-contoh di mesin learning. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih.